Kali ini aku ingin membagikan cerita pendakianku yang ketiga di Gunung Raung via Sumberberingin, Bondowoso bersama 5 temanku, Mas Adim, Mbak Intan, Mas Fadil, Mbak Alvis, dan Akbar. Pendakian ini akan aku rangkum dalam bentuk video, jadi selamat datang di konten Cuma Cerita. Jam 2 sore, kita semua berkumpul di salah satu rumah teman kita untuk mempersiapkan semua kebutuhan mendaki. Lalu, jam 3 sore, kita langsung berangkat menuju Bondowoso. Saat di perjalanan sekitar Maesan, hujan turun sangat deras yang membuat kita harus berhenti cukup lama. Karena hujan tidak kunjung henti, sementara waktu mendekati maghrib, akhirnya kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun masih hujan. Cuaca seperti ini, ditambah jarak pandang mata yang terbatas, membuat kita berpencar. Jadi, aku sama Mas Fadil sudah sampai terlebih dahulu di Masjid Sumberberingin. Masjid ini tidak jauh dari base camp Gunung Raung, jaraknya sekitar 5 km. Sekitar jam setengah 10 malam, akhirnya kita semua kumpul lagi. Tidak lama dari itu, kita langsung berangkat menuju base camp. Sampai di base camp Gunung Raung sekitar jam 10 malam. Begitu sampai, kita langsung mengecek barang bawaan kita, takut ada yang basah karena hujan saat perjalanan. Setelah itu, kita semua istirahat, tidur buat nyiapin tenaga besok. Pagi hari pun tiba, kita bangun sebelum matahari terbit. Sambil menunggu waktu registrasi, kita merapikan kembali barang bawaan kita. Dan aku akan menunjukkan kepada kalian beberapa spot di base camp Gunung Raung ini. Ternyata, tempat ini bukan hanya base camp saja, tetapi terdapat glamping atau tempat camping yang memiliki fasilitas yang mewah. Jadi, buat kalian yang ingin menginap atau sekedar menikmati keindahan alam di sini tanpa harus mendaki, menyewa glamping bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Bisa merasakan sejuknya udara, dengar suara aliran sungai, dan nikmati rimbunnya pepohonan sekitar. Jam 7 pagi, kita harus segera melakukan registrasi. Mas Adim mewakili kita semua untuk mengisi formulir Simaksi. Setelah proses registrasi selesai, kita lanjut ikut briefing pendakian atau pengarahan sebelum mulai naik gunung. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi penting terkait jalur pendakian, kondisi cuaca, etika pendakian, serta tindakan mitigasi bencana. Kalau untuk yang camp itu rata-rata ngambil 2 hari 1 malam. Kalau berangkat pagi, kalau berangkat sore atau siang itu rata-rata ngambil 3 hari 2 malam. Yang nomor 6 teman nggak boleh lagi tinggal, jadi berangkat bareng turunnya harus bareng. Kita sesama pecinta alam, ini kan pecinta alam semua. Kalau kita pecinta alam jalan-jalan normal aja ya. Jadi dijaga kelestariannya, dibawa turunnya. Kalau misalkan sampean itu masih ragu takut kesasar, di sini kita sedia trail ini. Dari Strava bisa di-scan barcode, sama difoto dulu, disimpan, habis itu di-scan barcode. Ini free, bisa pakai websitenya, kalau ada aplikasinya tambah enak. Ya, tinggal download datanya langsung ke Ucak itu. Setelah semua selesai, kita langsung berangkat menuju base camp ojek di kediaman Pak Ferry yang jaraknya sekitar 2,3 km dari base camp registrasi. Sesampainya di rumah Pak Ferry, kita harus mengisi formulir lagi untuk mencatat siapa saja yang menyewa ojek sekaligus mengkonfirmasi barang bawaan sudah sesuai atau belum dengan standar yang ditentukan. Di sini, kita harus menunggu ojek yang akan kita tumpangi karena kita harus bergantian dengan pendaki lainnya. Jam 9 kurang 10 menit, ojek yang kita tunggu akhirnya tiba. Kita pun segera berangkat. Menyewa ojek ini sifatnya wajib. Ya, pastinya satu ojek untuk satu orang. Nanti, kalian juga akan disuruh memilih mau turun di pos 1 Pondok Motor atau pos 2 Pondok Batu Tulis. Untuk harganya sih selisihnya nggak banyak teman-teman. Tapi jarak pos 1 menuju pos 2 itu sangat jauh. Jadi aku sarankan pada kalian mending turun di pos 2. Dengan harga 100.000, kalian udah bisa sampai Pondok Batu Tulis tanpa harus capek jalan dari pos 1.
Perjalanan dari basecamp Pak Ferry ke pos 2 memakan waktu sekitar 30 menit. Sesampainya di Pondok Batu Tulis, kita sempat istirahat sebentar dan berdoa dulu sebelum benar-benar memulai pendakian. Pulang ke rumah. Amin. Selamat sampai Ya. Semoga stamina bisa kuat dan sehat sampai pulang. Subhanalladzi ta'arulna ada wa makunna lahu mukrimina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. MT Raung. Summit. Yo. Summit MT Raung. Selamat sampai tujuan, amin. Serumun selamat, ayo. Selamat ya. Selimun. Ayo. Samit. MT Raung. MT Raung. MT Raung Sumber Wingin. Selamat. Selamat. Video. Jangan meraung kalau pucat. Kita memulai pendakian dari Pondok Batu Tulis sekitar jam setengah 10. Jalur dari sini menuju Pondok Sumur, jalurnya masih terlihat jelas dan sangat terbuka. Jadi masih cukup nyaman buat dilalui. Sekitar jam 11 kurang 15 menit, kita sampai di area yang dikenal sebagai batas ojek. Tempat ini adalah titik paling akhir yang bisa dijangkau motor ojek. Karena setelah ini, jalur mulai menyempit dan lahannya makin tertutup oleh vegetasi. Sedikit info untuk kalian, kalau kalian turun di batas ojek ini, biayanya lebih mahal daripada pos 2. Kita di sini istirahat cukup lama. Kebetulan, kita juga bertemu dengan pendaki lain dan sempat ngobrol santai dengan mereka. 20 menit istirahat di batas ojek memberikan kita tenaga dan semangat tambahan. Kita pun melanjutkan pendakian dengan canda tawa dan serius. Tidak lupa juga dengan cemilan manis penambah energi yang kita bawa. Selain menambah tenaga, cemilan manis membantu mood kita biar tetap positif di tengah jalur yang makin menantang. Biasanya Madura. Apa slogannya? Slogannya. Baik digunakan sebelum mendaki, Bos. Sekarang jam 12 ya. Jam 12. Agenda hari ini Mana jamnya? hanya orang terdepan. Anjay. Ayang Arul. Kok iso aku? Kalau ada video-videoan wis. Gas. Cie. Kalian pegangan tangan, aku pegangan trekking pole lah. Sekitar jam 12, hujan turun sangat deras. Jadi aku nggak bisa mendokumentasikan perjalanan kita menuju Pondok Sumur. Kita sampai di pos 3 Pondok Sumur itu jam 2 siang. Kalian bisa lihat sendiri betapa gelapnya langit di hari itu. Di Pondok Sumur, kita istirahat sambil makan siang. Setelah setengah jam di sana, kita pun melanjutkan pendakian menuju Pondok Tonyo. Seperti yang aku bilang, hujan masih belum juga reda. Jalanan menjadi licin, jadi aku tidak berani mengeluarkan kamera. Karena langit mulai gelap dan waktu mendekati mau maghrib, kita memutuskan untuk bermalam dan membuka lahan di jalur pendakian. Lahan ini terletak
terletak jauh dari Pondok Sumur maupun Pondok Tonyo. Takut kemalaman, jadi mau tidak mau kita harus segera mendirikan tenda. Saat malam hari, lagi-lagi aku tidak sempat merekam momen yang kita lewati. Ya, walaupun ada beberapa momen yang sempat direkam pakai HP temanku, seperti waktu kita makan dan main Uno bareng. Tapi sebelum semua itu, sebenarnya kita sempat berdiskusi serius soal siapa yang akan pergi ke puncak. Aku pun bertanya kepada mereka, kenapa enggak semuanya aja yang pergi ke puncak? Alasannya, karena kita berkemah di jalur pendakian. Jadi tenda nggak boleh ditinggal kosong, harus ada yang jaga. Entah ini karena egoku atau gimana. Walaupun misalnya hanya beberapa yang naik, dan itu pun harus cepat karena waktu kita terbatas. Kalian juga tahu kalau aku masih pemula, tenaga dan pengalaman masih belum seberapa. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya kita memutuskan tidak ada yang pergi ke puncak. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, kami memasak untuk sarapan. Selain itu, kita juga menjemur peralatan yang sempat basah karena hujan kemarin. Entah kenapa, kita masih mau menikmati suasana alam di sana. Jadi, kita baru turun sekitar jam 12 siang. Tapi ya begitu, seperti hari sebelumnya, bahkan sebelum kita berangkat, hujan udah lebih dulu mengguyur. Mau nggak mau, kita harus rela basah lagi di perjalanan pulang. Oke teman-teman, kita sekarang sudah perjalanan pulang ya. Kita turun tadi sekitar jam 12 mungkin ya. Ini sudah hampir sejam 2. Dan kita sudah melewati Pondok Sumur tadi. Ini kita menemukan sebuah flora ya. Flora yang sangat unik. Biasanya hanya terdapat di Raung Kalibaru, tapi entah kenapa di Sumber Uringin sudah mulai tumbuh. Inilah Embraso Contoliano. Gak kuat aku, kayak Joko jauh. Iya bu, Bapak Alvis. No comment. Memang arus seperti itu guys, jadi mohon dimaklumi ya. Itu sudah dari lama, udah mau konsep kayak gitu, cuman baru sekarang kesampaian. Iya, kalau kamu tahu arus dari atas sampai ke bawah lagi, udah tonton aja ini videonya. Sih. Dalam perjalanan turun menuju pos 2, sepatu teman kita mengalami sol copot. Akhirnya, kita harus putar otak, cari cara biar sepatunya masih bisa dipakai dan perjalanan bisa lanjut. Kak, iki gak dipangani mau iki, delok luwe. Sepatune mangap iki. Parah, mak jreng. Ya Allah iki bisa. Tapi bawahnya sik tebel wis. Iya, tebel. Jadi enggak ngisore naiku, ngisore ku sik tebel. Tapi lunyu, Mbak. Iya sih. Mak aman. Kita melakukan reparasi sepatu ya, secara darurat. Solnya nih mangap. Ya jadi kono Roy. Copot lagi, Cok. Jadi mangap no baru. Coba. Semoga worth it. Semoga suka ya. Ya apa melbune? Tuh. Baik, saya surat. Perjalanan turun dari tempat kemah sampai pos 2 Pondok Batu Tulis memakan waktu sekitar 5 jam. Meskipun kita tidak sampai puncak dan hujan terus-terusan sepanjang perjalanan, kita bisa melewati itu semua dengan candaan dan selamat sampai pulang. Dari pendakianku yang ketiga ini, aku jadi sadar seberapa belum siapnya aku untuk mendaki dari segi tenaga, peralatan, dan pikiran.
Hampir semua peralatan yang aku pakai itu adalah milik teman dan saudaraku. Tapi mau gimana lagi, justru karena itu aku ingin bilang terima kasih kepada kalian. Rasa capek, rasa marah, rasa kecewa, semua itu menumpuk jadi satu. Itu yang aku rasakan saat pulang dari Gunung Raung. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku juga menikmati itu semua. Lantas, apa yang harus aku kecewakan ya? Baik semuanya, itulah cerita pendakianku bersama teman-temanku di Gunung Raung. Aku Amirul Haki, sampai jumpa di konten selanjutnya.